Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan close dulu Bapak Ibu WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kesetiaan Bapak Ibu untuk menonton video tutorial ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik subscribe, like, and comment, supaya nanti dapat ada masukan-masukan terhadap video-video tutorial yang sudah saya buat, dan Bapak Ibu bisa mengikuti video-video tutorial yang akan saya berikan secara periodik untuk jurnal dan program-program yang lainnya, untuk OJS dan program-program yang lain. Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang static page. Jadi kita akan memasukkan halaman-halaman ke jurnal kita, karena kemarin baru ada menu tetapi halamannya belum ada. Nah, kenapa seperti itu? Supaya menghindari hal seperti ini. Caranya Bapak Ibu seperti biasa, masuk ke rumah jurnal Bapak dan Ibu. Sini. Kemudian nanti kita klik ke jurnal yang sedang kita garap. Nah, ini. Kita klik. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita klik, nanti di sini kita akan edit isi-isinya, isi dari jurnal ini. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Ketika diklik, ini submission, masuknya ke jurnal Pendas. Jadi ketika seperti ini, maka ini tidak lucu gitu. Ketika ada orang lain yang masuk ke sini, fokus and scope, ternyata ke jurnal Pendas juga gitu. Nah, makanya kita akan mengedit di sini agar nanti ketika kita klik menu-menu ini akan masuk ke halaman-halaman yang sudah kita setting Bapak Ibu. Nah, untuk masuk seperti biasa, nanti diklik login di jurnal tersebut. Kita klik login di sini menggunakan akun Journal Manager Bapak Ibu. Jadi akun-akun yang digunakan untuk proses dari awal sampai sekarang itu adalah menggunakan akun Journal Manager. Nah, ketika sudah seperti ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan apabila plugin dari static page itu belum aktif. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Masuk sebagai Journal Manager tadi, kemudian klik setting, kemudian klik website. Nah, sudah seperti ini, kemudian klik plugin. Plugin ini adalah program-program pihak ketiga, atau ada juga sebagian program yang bawaan secara default dari OJS, dari PKP, tapi ada yang langsung otomatis aktif. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, ini warnanya sedikit abu-abu, kalau yang ini jelas. Ini bedanya, kalau yang ini tidak bisa diedit Bapak Ibu, ini sudah bawaan dari sananya. Dan kalau ini tidak ada checklistnya, maka nanti OJS-nya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Makanya ini tidak bisa untuk kita edit. Berbeda dengan ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini masih bisa diedit. Itu pluginnya masih bisa tambahkan atau tidak. Nah, ini juga sama. Kemudian kita akan aktifkan yaitu static page. Nah, ternyata belum aktif Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah aktif, maka nanti di sini akan muncul satu tab. Seperti itu. Kita akan klik static page-nya di sini. Nah, setelah diklik,
ternyata belum muncul. Bapak Ibu bisa pijit F5 di keyboard. F5 di keyboard. Nah, setelah dipijit F5, maka static page-nya itu akan muncul, Bapak Ibu. Nah, static page ini harus kita membuat laman itu sebanyak apa? Nah, static page harus kita buat lamannya sebanyak menu yang ada di OJS. Karena programnya kita mengambil sebagian yang di Pandas, kita akan klik Pandas. Di sini ada berapa menu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang sudah ada itu satu kontak. Jadi nanti akan dihubungkan ke sini. Kemudian yang kedua submission. Berarti kita akan membuat static page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kita akan membuat static page, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy di sini untuk hal-hal yang umumnya, tapi nanti harus dirubah Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sudah mengetahui prosesnya, langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu yang submission. Yang submission ini kita tidak membuat static page. Karena kenapa? Kalau yang ini focus and scope itu adalah halaman ini static page, tapi kalau submission ini adalah halaman langsung ke sistem. Sehingga nanti di sini bisa untuk mengirimkan si file. Nah, di sini ada make submission, kemudian view pending submission, tapi kalau yang ini mah hanya teks saja. Nah, kalau yang seperti ini berarti ini sistem pengiriman, bukan hanya sekedar static page. Itu seperti itu. Kemudian kontak ini tidak usah dibuat karena ini sudah nanti ada di sini. Ini otomatis by OJS. Nanti kita akan linkkannya ke sini ya. Nah, kita yang pertama kita akan buat. Nah, cara untuk membuat static page, yang pertama itu klik add static page, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang pertama, itu focus and scope, karena submission tidak. Di sini focus and scope. Kemudian di sininya ketikkan focus and scope, kemudian isi dari focus and scope kita akan masukkan ke sana. Nah, Bapak Ibu. Di atasnya ini walaupun ada focus and scope seperti ini, tidak usah diketik lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang nanti akan menjadi judul adalah focus and scope yang ini. Kemudian kalau sudah, klik save. Nah, ini sudah focus and scope. Kemudian kita add lagi ethic statement. Nah, ini kita copy lagi ke static page yang kedua. Sini. Kita copy, tuliskan ethic statement. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau untuk path, karena ini halaman, nanti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan spasi seperti itu. Jadi harus langsung nyambung. Tapi kalau di sini ethic statement itu tidak apa-apa menggunakan spasi. Ini tujuannya untuk apa ethic statement ini? Ini yang akan menjadi judul atas ini, Bapak Ibu. Nah, ethic statement ini adalah yang title ini. Kita save. Baru 2, kita akan 10. Kemudian selanjutnya adalah author guideline. Kita copy juga. Kita add. Nanti ini harus dirubah Bapak Ibu. Nah, apalagi ini linknya ke jurnal Pandas. Sudah close. Nah, author guideline ini kita akan ke ataskan. Kita akan ke ataskan. Author guideline-nya. Akan ditaruh di title. Kemudian nanti ininya kita kecilkan. Nah, Bapak Ibu kalau ini menjadi besar seperti ini, kalau Bapak Ibu tahu tentang sedikit pemrograman, bisa nanti di sini untuk dirubah Bapak Ibu. Nah, ininya jangan H1. Ininya P saja. Jadi nanti di kode HTML-nya itu ada H1, H2, H3. Jadi mending yang seperti ini saja. Kita bold biasa aja. Atau tidak usah di bold saja. Nah, kemudian ketikkan author guideline. Ini jangan ada spasi Bapak Ibu ya. Klik save. Kemudian selanjutnya ada peer review process. Kita ketikkan di sininya. Kemudian di sini titelnya, kemudian ininya,
Nanti Bapak Ibu, saya akan coba ini contohnya yang salah. Nah, di sininya pakai spasi. Di sini pakai spasi. Jadi kalau di save tidak mau. Nah, di sini the path must contain only alphanumeric character, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Nah, seperti itu kita hilangkan spasinya, kemudian save. Baru dia mau seperti itu. Kemudian ada open access policy. Yang ini kita akan add sini. Di sininya tulis open access policy. Kemudian di sini jangan pakai spasi. Kenapa ini muncul seperti ini Bapak Ibu? Karena saya sempat mengetik untuk membuat tutorial seperti ini, jadi tutorial secara langsung seperti itu. Tapi kalau sekarang ini tutorialnya menggunakan video, jadi sehingga otomatis muncul. Kemudian setelah open access policy, kemudian ada copyright notice. Kita klik copyright notice-nya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita akan masukkan juga sini. Di sininya copyright notice, kemudian di sininya copyright notice. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke editorial team. Jadi ada 10 yang harus kita buat. Editorial team. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti yang ini karena ini sudah standar menunya, menu yang harus adanya, dan sudah memenuhi untuk akreditasi. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya akan menjelaskan ini Sinta ID dapat dari mana dan kenapa ini biru. Nah, caranya Bapak Ibu harus sudah memiliki Sinta ID atau editor di Bapak Ibu yang hanya harus memiliki Sinta ID. Nanti kalau sudah seperti itu, klik di sini author. Saya contohkan tadi Aceproni. Acepro, saya rasa tidak akan ada yang sama. Oh, ternyata ada dua, ada Acepro Handy. Kita klik di sini, Acepro Hamdani. Kemudian setelah itu, ini Sinta ID-nya kita copy. Di sini kita copy. Nah, ini belum biru, kenapa? Karena belum dilingkan. Kemudian kita copy semuanya, yang Sinta ini. Untuk scholar juga sama, Bapak Ibu. Di tutorial sebelumnya saya sedikit sudah bahas itu, sudah dipraktikkan. Nah, ini Sinta ID-nya sudah aktif, ini kita save. Jadi nanti ketika diklik tadi editorial team, ketika diklik Sinta ID, maka langsung ke Sinta sini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah editorial team, kita ada reviewer. Nah, Bapak Ibu, kita akan copy yang reviewer. Nanti ini harus diedit semuanya. Ke sini. Ke konten. Kemudian nanti di sininya adalah reviewer. Cara ngeditnya Bapak Ibu tinggal ini diganti saja. Mudah saja. Ini sesuai contoh saja, jangan seperti itu. Nah, kalau sudah klik save gitu. Mudah, tinggal nanti edit semuanya. Jangan sampai nanti yang pendas malah ikut ke sini, tetap aja. Jadi nanti untuk ngeditnya tinggal masuk ke static page, kemudian klik edit, nanti edit semuanya. Seperti itu. Ini bisa dilengkapi gambar Bapak Ibu atau yang mengerti tentang HTML menggunakan source code. Bisa seperti itu. Kita baru sampai reviewer. Tinggal indexing dan author P. Kita klik indexingnya. Nah, ini kita copy dulu. Tapi ini harus dirubah Bapak Ibu. Jangan sampai nanti dianggap ini sebagai pembohongan publik. Indexing. Kemudian di sininya indexing lagi. Kemudian nanti di sininya lembaga pengindeksnya. Nah, kemudian setelah itu ada author P, nanti ini bisa copy dulu. Nanti bisa diedit-edit Bapak Ibu.
Nah, ini untuk artikel submission, jadi dia hanya mengirimkan artikel tanpa cetak berapa. Kemudian fast track review, apabila dia menginginkan untuk cepat terbit, mungkin ada biaya tambahan jadi berapa. Ada artikel publication, berarti dia selain dipublikasikan juga ada untuk cetaknya nanti berapa. Ini pakai US dollar atau pakai rupiah, nanti tinggal edit saja. Save. Nah, ini sudah semuanya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, kita akan buka Notepad, karena kita akan menghubungkan antara menu utama dengan static page ini. Nah, caranya Bapak Ibu, ini masing-masing kita copy. Reviewer, kemudian editorial team, kita copy semuanya. Kemudian copyright notice, kita copy. Kemudian open access policy juga kita copy. Kemudian peer review process juga kita copy. Kemudian author guideline kita copy juga. Kemudian setelah itu ethics statement juga kita copy. Kemudian setelah itu focus and scope juga kita copy. Kemudian setelah itu indexing juga kita copy. Kemudian yang terakhir author page juga kita copy. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita akan menghubungkan ke menu-menu yang ada di OJS. Kita klik plugin. Kemudian setelah itu kita akan edit di sininya. Custom block, kemudian manage custom block. Kemudian di sini edit. Kemudian yang submission itu adalah yang dihubungkan. Hubungkannya kemana yang submission, nanti kita akan beritahu caranya. Atau kita langsung saja Bapak Ibu untuk yang submission. Jadi caranya seperti ini. Masuk ke jurnalnya di tab yang baru. Nah, di sini Jomantara, kemudian klik about, klik submission. Nah, ini untuk sistem pengirimannya. Karena di sini ada make submission, view your pending submission. Nah, ini adalah sistem, bukan static page. Nah, ininya kita copy semuanya atasnya. Kita akan hubungkan ke submission. Nah, plugin, caranya masuk lagi ke custom block, plugin, klik manage custom block, kemudian menu atas kita klik edit. Caranya mudah Bapak Ibu, tinggal klik di sini, di block, kemudian insert edit link, kemudian di sininya di paste. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah focus and scope. Focus and scope, nanti kita lihat namanya ini. Jadi kalau sudah di copy di Notepad itu enak. Nah, Bapak Ibu di sini ada target, ada new window, ada none. Kalau new window nanti akan ada jendela baru. Kita akan coba. Ini menggunakan new window, ethics statement itu tidak menggunakan new window. Ethics statement kita akan copy lagi. Nah, focus and scope new window, ethics statement tidak. Nanti kita akan lihat perbedaannya, hasilnya. Kemudian ada author guideline. Kita sama. Insert and edit. Kemudian ada peer review process. Masukkan juga. Kemudian ada open access policy. Kemudian ada copyright notice. Kemudian ada editorial team. Kemudian ada reviewer. Kemudian ada indexing.
Mohon maaf di sini Bapak Ibu. Kemudian ada author P. Nah, ini sudah habis. Kemudian yang terakhir nanti ada kontak. Nah, kontak itu caranya masuk ke about yang ini. Di sini ada kontak. Entah. Nah, ini akan kita copy. Nah, sekarang sudah. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ngedit yang static page-nya. Isinya itu apa? Jangan sampai sama dengan jurnal Pendas. Caranya masuk ke static page, reviewer nanti edit, di sininya diedit kalau sudah save. Kemudian editorial team, di sininya edit, di sininya diedit, kemudian save. Kalau sudah. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan coba caranya di sini. Kita akan coba apakah sudah nyambung, tidak, ataukah masih nyambung ke jurnal Pendas. Klik submission. Oh, ternyata sudah aktif ke jurnal Jomantara. Focus and scope. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau focus and scope itu membuka halaman baru. Tapi kalau ethics statement dia hanya di sana. Nah, focus and scope membuka halaman baru, ethics statement tetap di sini. Focus and scope membuka halaman baru. Nah, bedanya kalau create new window itu nanti akan membuka halaman baru. Kalau tidak, seperti yang tadi, ya sudah, di halaman itu saja. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk pengaturan dan menghubungkan static page dengan menu-menu, tutorialnya dicukupkan sampai sekian. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe channel ini, kemudian untuk memberikan komentar, kemudian dan like seperti itu. Supaya nanti aktifkan juga tombol loncengnya, supaya nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi apabila ada tutorial yang saya buat yang baru. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.